Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Ani semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembelajaran semester genap yang hari pertama. Oke, gimana nih liburannya? Semoga semuanya tetap seru ya, meskipun kita masih dianjurkan untuk di rumah saja, karena di rumah saja juga kita bisa melakukan kegiatan bersama keluarga, bisa bercanda dengan ayah, bisa bercanda dengan ibu, bisa mengajak adik bermain dan sebagainya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah dibuka bukunya? Hari ini kita akan belajar fikih. Oke, sudah dibuka. Fikih pada bab pertama pada semester genap ini yaitu tentang bersih itu indah. Boleh dibuka bukunya halaman 3 di LKS-nya ya. Bu Anis bacakan uraian materinya terlebih dahulu. Andi adalah anak yang rajin. Andi juga anak yang disiplin. Andi selalu peduli terhadap kebersihan. Kamar Andi terlihat rapi dan bersih. Menurut Andi, hidup bersih itu penting. Penting bagi kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Bersih itu indah. Kebersihan membuat kita hidup sehat. Islam sangat mencintai dengan kebersihan. Kebersihan membuat lingkungan kita menjadi nyaman. Allah sangat mencintai kebersihan. Allah memerintahkan agar kita menjaga kebersihan. Rasulullah juga menyuruh kita untuk hidup bersih. Orang yang mencintai kebersihan, maka dia akan hidup yang sehat, terhindar dari kotoran dan najis. Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk selalu hidup bersih. Bersih badan, bersih pakaian, bersih lingkungan. Membersihkan badan bisa dengan wudu. Bisa juga dengan cara istinja dan mandi. Wudu, istinja, dan mandi merupakan cara-cara bersuci. Nah, dari cerita yang tadi Bu Anis bacakan, kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa kita dapat? Ayo. Betul, yang pertama, Allah dan Rasulullah itu sangat menyukai orang-orang yang hidup yang bersih. Betul. Yang kedua, dengan kita menjaga kebersihan, badan kita menjadi sehat. Ya. Yang ketiga apa nih? Betul, dengan kebersihan, hidup kita menjadi nyaman, tidak terganggu, tidak risih karena kotoran-kotoran dan sebagainya. Nah, yang keempat apalagi nih? Dengan menjaga, ada kebersihan, yang harus kita jaga bukan cuma kebersihan diri kita aja. Tapi kebersihan apa? Kebersihan pakaian yang mau kita pakai, kebersihan lingkungan rumah kita, kebersihan kelas kita, kebersihan sekolah kita, kebersihan masjid dekat rumah kita. Jadi, semua lingkungan diharuskan bersih. Karena apa? Karena bersih itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan kita juga menjadi nyaman. Betul. Jadi, kebersihan itu penting ya. Karena Allah dan Rasul saja menyukai kebersihan. Nah, cara-cara membersihkan diri itu apa? Kalau misalnya membersihkan pakaian dengan mencuci. Kalau cara membersihkan lingkungan, menyapu, mengepel. Nah, kalau misalnya untuk membersihkan badan kita, gimana nih caranya ya? Biar badan kita menjadi bersih. Betul, bisa berwudu, bisa beristinja, bisa juga dengan mandi. Nah, ketiga ini bisa membuat badan kita menjadi bersih. Sudah jelas anak-anak? Kalau ada yang belum jelas, boleh tanyakan ke Bu Anis ya. Selanjutnya, dibuka halaman 4. Nih, di sini ada pengertian toharoh. Toharoh itu apa sih? Toharoh itu artinya bersuci. Nah, jadi kan kita tadi pengen bersih. Kalau badan kita pengen bersih, berarti kita harus suci. Di sini ada bersuci itu apa? Bersuci itu bersuci dari hadas, dari najis, dan dari kotoran. Hadas, najis, dan kotoran. Jadi ada 3 poin penting ya, hadas, najis, dan kotoran. Kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang, diri kita, yang menyebabkan sholat kita itu tidak sah. Oke.
Jadi hadas adalah keadaan tidak suci atau keadaan kita nih yang sedang kotor. Jadi kita tuh nggak bisa sholat karena badan kitanya lagi kotor. Oke, kira-kira cara bersihin badan kita yang lagi kotor ini gimana sih biar bisa sholat lagi? Yang pertama bisa dengan bersuci. Bersuci gimana? Bisa dengan berwudu, bisa dengan mandi, bisa juga dengan hidup bersih setiap hari. Kita selalu menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan rumah, kamar mandi, terus juga cuci tangan, terus juga gosok gigi, dan berwudu sebelum sholat. Oke. Nah selanjutnya ada yang di halaman 5, poin B, alat bersuci. Nah tadi kan kita kan mau bersuci, hadas. Hadas itu kan keadaan kita yang tidak bisa sholat karena kitanya lagi kotor. Cara membersihkan badan kita gimana? Bersuci. Nah ini kita bingung kan, bersuci gimana cara bersucinya? Wudu. Kira-kira wudu itu bisa pakai apa aja ya? Alat-alat bersuci apa aja? Yang pertama ada air. Yang pertama apa? Air, betul. Air itu Bu Anis bacakan ya, yang ada di halaman 5. Nomor 1, air. Tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Hanya air yang suci dan menyucikan yang dapat digunakan untuk bersuci. Berikut ini macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Nih, ada beberapa jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai yang bersih, air sumur, air dari mata air salju, dan air embun. Jadi ada berapa jenis air? Betul, ada 7 jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, kira-kira air kopi bisa nggak ya digunakan untuk bersuci? Kayaknya nggak bisa deh, karena tidak ada di sini. Ya, air kopi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terus kalau misalnya kira-kira di rumah kita nggak ada air, lalu tiba-tiba turun hujan yang deras, bisa nggak ya air hujan itu digunakan untuk bersuci? Jawabannya bisa, karena di sini ada tulisan air hujan itu jumlahnya banyak dan bersih, jadi bisa digunakan untuk bersuci. Nah, selanjut ke halaman 6, benda padat atau keras. Jadi yang bisa digunakan untuk bersuci selain air, ada yang kedua adalah benda padat atau keras. Contohnya kertas, batu, daun, kayu, tanah, debu. Nah, ini benda-benda ini dapat digunakan untuk bersuci. Bersuci menggunakan benda padat atau keras bisa juga disebut dengan istinja gitu. Jadi tadi apa aja kesimpulannya pelajaran hari ini? Allah dan Rasul menyukai kebersihan. Kebersihan membuat diri kita menjadi sehat dan nyaman. Kita harus menjaga kebersihan diri, lingkungan, rumah, sekolah, dan semuanya. Yang keempat, cara membersihkan diri itu dengan berwudu, beristinja, dan mandi. Nah, cara bersuci itu gimana? Bersuci itu dengan berwudu, mandi, taharah tadi itu bisa digunakan dengan 2 alat. Yang pertama itu air. Airnya ada 7 macam tuh tadi. Air hujan, air laut, air sungai yang jernih, air sumur, air dari mata air salju, air embun. Nah, yang kedua, selain dengan air bisa dengan apa aja nih? Dengan benda-benda padat, tisu, batu, kayu, daun, tanah, debu. Demikian penjelasan dari Bu Anis. Lalu Bu Anis minta tolong kalian untuk mengisi latihan di halaman 5 yang nomor 5. Susunlah huruf di bawah ini menjadi sebuah kata. Yang nomor 5 nih ya. Oke, yang ini ya. Yang bagian ini. Udah, itu aja tugas dari Bu Anis. Di sini ada petunjuknya. Susunlah huruf di bawah ini menjadi sebuah kata. Dimulai dengan huruf yang ditebalkan. Tuliskan pada kolom yang disediakan. Jadi kalian cari di sini huruf yang ditebalkannya yang mana ya? C, U, S, I. Kira-kira yang ditebalkan yang mana?
Oh, huruf S. Berarti huruf S ini ada di bagian paling depan. Ditulisnya di sebelah sini. Dan begitu selanjutnya sampai nomor 5. Terima kasih. Semoga penjelasan Bu Anis sudah cukup jelas bagi kalian. Kalau ada yang belum jelas, boleh tanyakan ke Bu Anis ya. Semoga pelajaran hari ini bisa memudahkan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.